Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fadlur Rahman dengan NPMC 1C0911-021. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yang mana judul dari bab tersebut adalah investasi pada instrumen ekuitas. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki kepada investasi di instrumen ekuitas, kita perlu untuk mengulas kembali tentang instrumen keuangan. Nah, teman-teman, instrumen keuangan itu diatur dalam PSAK nomor 50, nomor 55, 60, dan 71 tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu sendiri artinya adalah kontrak antara dua pihak yang akan menimbulkan konsekuensi bagi kedua pihak tersebut. Konsekuensinya adalah yang pertama akan ada aliran masuk ke perusahaan, ataupun yang kedua akan ada menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan kita untuk mengeluarkan kas ataupun menyerahkan asetnya di kemudian hari. Nah, teman-teman sekalian, ada 5 kelompok utama dari instrumen keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan, selanjutnya yang kedua ada liabilitas keuangan, yang ketiga ada instrumen ekuitas, yang keempat ada derivatif, dan yang kelima ada hedging atau lindung nilai. Nah, untuk kelompok yang pertama atau aset keuangan, nah, jika instrumen keuangan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan, maka akan ada perjanjian antara dua pihak yang mana akan menimbulkan bukti perjanjian, di mana bukti perjanjiannya itu bisa berupa faktur, piutang wesel, dan lain-lain. Contoh dari instrumen keuangan yang berupa aset keuangan adalah tabungan kita di rekening bank ataupun giro. Nah, pada giro ini teman-teman itu kita akan mendapatkan pendapatan bunga seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, kelompok kedua adalah liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang akan menimbulkan konsekuensi ataupun kewajiban bagi perusahaan kita kepada pihak lainnya, di mana konsekuensinya itu adalah aset yang keluar atau aliran kas keluar, maupun akan penyerahan aset di kemudian hari. Seperti itu. Nah, untuk kelompok yang ketiga adalah instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri di buku pelajaran kita yang kita bahas itu buku Dwi Martani. Nah, instrumen ekuitas dianggap sebagai residual claim atau hak atas pemilik, hak atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas atau aset bersih. Teman-teman sekalian, ada 2 kelompok utama dari instrumen ekuitas ini. Yang pertama adalah modal saham dan juga return earning. Return earning itu adalah laba ditahan atau saldo laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham pada periode atau tidak membagikan dividen seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya, baru setelah kita mengulas kembali tentang instrumen keuangan, maka kita akan memasuki pada instrumen ekuitas. Nah, kita masuk pada karakteristik saham. Teman-teman sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya atau kepada pemilik saham itu untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara saat rapat umum pemegang saham. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang ketiga, menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ini. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita memasuki pada tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Nah, tingkat pengaruh ini dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama itu jika kepemilikan sahamnya di bawah 20%. Kurang dari sama dengan 20%, seperti itu. Nah, maka tingkat pengaruhnya itu tidak memiliki pengaruh. Dan entitas penerbitnya adalah investee. PSAK yang digunakan adalah PSAK nomor 55. Ini teman-teman saya tunjuk dengan kursor ya.
Dan metode pencatatan akuntansinya bisa menggunakan metode biaya ataupun metode nilai wajar. Selanjutnya, tingkat yang kedua adalah tingkat antara 20% sampai 50%. Maka si investor itu mempunyai pengaruh yang signifikan dan investasinya itu investasi pada entitas asosiasi. PSAK yang mengaturnya itu di PSAK nomor 15 dan metode pencatatan akuntansinya itu menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, tingkat ketiga adalah kurang dari sama dengan 50%. Itu tingkat pengaruhnya bisa dikatakan dengan pengendalian bersama dan juga entitas penerbitnya adalah Ventura bersama. PSAK yang mengaturnya adalah PSAK nomor 66 dan juga metode pencatatan akuntansinya itu menggunakan metode ekuitas. Tingkat yang keempat adalah jika kepemilikannya itu di atas 50%. Nah, di sini maka dikenallah dengan entitas induk dan juga entitas anak atau perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, entitas penerbitnya adalah si anak perusahaan dan juga PSAK yang mengaturnya adalah PSAK nomor 22 dan PSAK nomor 65. Metode akuntansinya bisa menggunakan metode biaya atau nilai wajar dan juga bisa menggunakan metode ekuitas. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman kepada contoh dari hak suara potensial. Nah, di sini kita mendapatkan contoh soal, di mana yang soalnya adalah investor A, investor B, dan investor C memiliki saham investasi masing-masing sebesar 18%, 15%, dan 12%. Sisanya dimiliki oleh investor D sebagai pemegang saham pengendali. Jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta lembar saham. Nah, investor A dan juga investor B memiliki waran yang diterbitkan sebanyak 30.000 dan juga 20.000 lembar saham. Jadi investor A warannya 30.000, investor B warannya 20.000. Setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham investasi pada harga yang ditentukan selama kurun waktu 3 tahun. Nah, hak suara potensial atas waran tersebut harus diperhitungkan. Nah, berikut perhitungannya teman-teman. Nah, di sini ada tabel yang mencakup beberapa kepemilikan dari saham A sampai dengan saham D, saham investor A sampai investor D. Maksudnya teman-teman, investor A itu mempunyai 18%, B 15%, C 12%. Sedangkan sisanya itu investor D, berarti sisanya adalah 55%. Nah, 18% dari saham itu tadi, si investor A itu aktualnya adalah 180.000. Itu didapat dari 18%, 18/100 dikali dengan 1 juta lembar saham. Nah, namun teman-teman dia memiliki potensi hak suara dari waran tadi sebanyak 30.000 lembar saham. Nah, maka jika waran tersebut diubahnya menjadi lembar saham, 180.000 lembar saham tadi akan ditambah dengan 30.000 waran yang diubah menjadi lembar saham, maka jumlahnya adalah 210.000 lembar saham. Nah, karena terdapat perubahan dari waran tadi, di mana yang A itu mengubah 30.000, yang B juga mengubah 20.000, maka lembar saham yang beredar itu bertambah dari 1 juta menjadi 1.050.000. Oleh karena itu, 210.000 si lembar saham investor A tadi akan dibagi dengan 1.050.000 jumlah yang kedua. Maka hasilnya adalah 210.000 dibagi 1.050.000 lembar saham dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Nah, jika 20% ini maka si investor A ini akan memiliki potensi untuk menjadi pengaruh signifikan. Seperti itu. Sedangkan untuk yang B, walaupun dia bertambah karena waran tadi 170.000 dibagi dengan 1.050.000 dikali 100% itu hasilnya hanya 16,2%. Jadi masih belum memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, selanjutnya kita lanjut teman-teman kepada
metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, terdapat 3 metode, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah metode biaya. Metode biaya ini, pada metode biaya, investasi diakui sebesar biaya perolehan setelah pengakuan awal investasi tersebut tetap akan diukur pada biaya perolehan. Nah, investasi ini tidak akan berubah kecuali jika investasi tersebut ditambah ataupun dikurangi, seperti itu. Kita lanjut, yang kedua adalah metode nilai wajar. Pada metode nilai wajar ini, investasi itu diperlakukan mirip seperti metode biaya tadi. Namun, perbedaannya adalah ketika setelah pengakuan awal, maka investasi tersebut selanjutnya akan diukur pada nilai wajar. Nah, metode yang ketiga adalah metode ekuitas. Pada metode ekuitas, investasi awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Nah, setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap ekuitas pada entitas asosiasi. Selanjutnya, teman-teman, kita memasuki pada metode ekuitas di mana terdapat perubahan ataupun yang bisa menjadi peningkatan ataupun penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi, diantaranya dapat terjadi akibat yang pertama itu akibat pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi dapat mengakibatkan berkurang atau bertambah. Yang kedua itu pembagian dividen oleh entitas asosiasi yang akan menyebabkan penurunan. Dan yang ketiga, adanya pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi yang dapat mengakibatkan meningkat ataupun menurun. Nah, kita lanjut teman-teman, yaitu tentang alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Teman-teman sekalian, biaya perolehan investasi itu bisa terdapat selisih ataupun bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. Nah, PSAK nomor 15 itu menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto ataupun liabilitas teridentifikasi dapat dicatat dengan ketentuan pencatatan berikut ini. Yang pertama, ketentuannya adalah goodwill terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tadi itu tidak diperkenankan. Yang kedua, ketentuannya adalah setiap selisih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan. Lanjut, teman-teman. Yang terakhir, materinya adalah tentang penghentian pengakuan. Nah, teman-teman sekalian, investor bisa berhenti menggunakan metode ekuitas jika pengaruhnya telah menjadi tidak signifikan. Di antaranya itu yang pertama, karena investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor tersebut akan mencatatnya sesuai dengan PSAK nomor 22 dan juga PSAK nomor 65. Dan yang kedua, itu dikarenakan menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi. Maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK nomor 55. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara yang pertama, antara nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil apapun dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi. Yang kedua, jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Oke, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan bab 2 dari saya Muhammad Faisal Fadlur Rahman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut selanjutnya di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.